Oke, selamat datang kembali di kelas aljabar abstrak M24B, M23B, sorry ya. Betul? Iya. Oke, kemarin minggu lalu kita sudah selesai belajar tentang dasar-dasar ini ya, apa namanya? Dasar-dasar aljabar abstrak dari himpunan sampai sistem matematika ya. Tapi kelihatannya saya review sedikit dulu biar kalian ingat. Dan mohon maaf ya, modulnya saya ubah. Tadinya kan berbasis buku Malik ya. Tapi setelah dilihat kami harus mengacu ke keduanya dan mulai bab kedua kami akan mengacu pada buku ini ya. Sudah punya bukunya Herstein yang edisi ketiga? Sudah punya belum buku yang ini? Atau ada yang belum punya? Udah punya Bapak. Sudah, Pak. Udah punya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau belum saya akan share soalnya ya. Atau kalau misalkan ada yang belum kebagian nanti boleh minta ke temennya aja ya. Oke, kita review ya. Kemarin mohon maaf ya karena keterbatasan waktu saya agak buru-buru pas ngajarin bagian terakhir. Jadi intinya kita belajar aljabar abstrak itu kemarin kita fokus pada manipulasi sistem matematika yang kita udah kenal ya. Yang pertama, operasi biner itu kan artinya pemetaan dari S kali S ke S ya. Contohnya, kemarin kalian kenal kan 6 tambah 7 itu sama dengan 13 kan ya. Nah, kalau dari sudut pandang aljabar abstrak, 6 itu kan bilangan bulat, 7 juga bilangan bulat kan, 13 juga bilangan bulat, sama. Berarti ini artinya pasangan 6 7 ya oleh operasi penjumlahan itu dipetakan ke 13. Betul ya? Ini dari pasangan bilangan bulat dipetakan ke sebuah bilangan bulat ya. Seperti itu. Sama juga kemarin ketika kita punya minus 7 dikali 5 itu dipetakan ke minus 35 ya. Karena min 7 kali 5 itu 35 ya. Kalau oleh operasi kali berarti min 75 pasangan ini dipetakan ke 30 sorry, minus 35. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian udah punya bilangan apa sistem himpunan ya, lalu dilengkapi dengan operasi, itu namanya sistem matematika ya. Gitu. Jadi sistem matematika itu himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan operasi-operasi biner pada himpunan tersebut ya. Contohnya adalah bilangan bulat. Kalian di bilangan bulat sudah kenal ya operasi penjumlahan dan perkalian ya. Gitu. Kalian kenal juga ya bahwa operasi penjumlahan dan perkalian itu bersifat komutatif ya, karena boleh dibolak-balik. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A ya. Seperti itu. Kemudian dia juga bersifat asosiatif ya. Jadi kalau kalian punya tiga bilangan, mau kalian hitung A ditambah B tambah C dulu dihitung, atau A tambah B dihitung duluan, itu tidak masalah ya. Atau kalau A dikali B dikali C, kalian boleh hitung B kali C dulu, atau A dikali B dulu ya, seperti itu. Lalu dia juga mengandung unsur identitas ya. Unsur identitas itu berarti bilangan yang kalau dioperasikan dengan semua bilangan lain hasilnya sama ya. Kalau penjumlahan berarti identitasnya nol ya. Karena semua bilangan kalau dijumlahkan dengan nol itu hasilnya sama. Kalau identitas perkalian berarti satu ya. Karena semua bilangan kalau dikali dengan misalkan A tambah B itu bukan jadi A tambah B lagi, tapi 3 dikali A ditambah 2 dikali B, itu nanti satu tambah satu jadi 5 kan ya, satu tambah satu. Terus 3 tambah 2 jadi 13 kan?
Lalu kalau misalkan operasi perkaliannya saya ganti jadi A kali B lalu tambah 3, berarti satu kali satunya itu berarti nanti jadi 4. Ya. Lalu 3 kali 2 berarti jadi 9. Ya. Jadi ini adalah esensi utama kita belajar struktur aljabar ya, aljabar abstrak ya. Kita coba memperumum aturan-aturan yang sudah kita kenal ya. Oke. Nah, kita kan udah kenal sistem matematika berarti ya. Himpunan lalu dilengkapi dengan operasi kan. Nah, hari ini kita akan belajar konsep grup ya. Grup itu adalah sistem matematika yang memenuhi sifat tertentu. Definisinya seperti ini ya. Sebuah grup itu adalah sistem matematika. Saya misalkan G bintang ya. Jadi G itu himpunannya dan bintang itu operasinya ya. Oke. Jadi G itu saya terus pakai teks saja kali ya. G itu himpunan tidak kosong ya. Ya kalau kosong nggak ada yang bisa dioperasiin dong, nggak boleh kan ya? Gitu. Jadi G itu himpunan tak kosong. Sementara kalau bintang itu operasi ya. Gitu. Mau operasi tambah kek, mau operasi kali kek, mau operasi apa kek ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah sistem matematika yang memenuhi sifat seperti ini. Yang pertama, operasinya tertutup di G. Jadi kalau misalkan saya punya ya, satu himpunan bilangan bulat, lalu dilengkapi dengan operasi tambah, apakah ini tertutup? Atau mungkin saya tulis pertanyaan mungkin ya. Apakah himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan? Ada yang mau coba jawab? Silahkan. Kalau misalkan bingung, saya tanya, apakah jumlah dua bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat? Iya, Pak. Pak. Iya ya, betul ya. Iya, karena jumlah dua bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat ya. Itu yang dimaksud dengan operasi yang tertutup. Jadi hasilnya ada di situ-situ lagi ya, di himpunan itu lagi. Kalau perkalian gimana kalau perkalian? Saya ganti nih. Apakah himpunan bilangan bulat itu tertutup terhadap operasi perkalian? Iya, Pak. Kenapa tertutup? Karena perkalian dua bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Oke, karena perkalian dua bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat ya. Kalau misalkan masih belum pada paham, saya kasih contoh yang lebih menarik lagi. Apakah himpunan bilangan real negatif tertutup terhadap operasi penjumlahan? Bilangan real itu berarti semua ya, apapun, bilangan negatif apapun. Apakah dia tertutup terhadap operasi penjumlahan? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena kalau dua bilangan negatif yang sama dikurangin hasilnya nol, nol itu tidak negatif. Kita tidak ada operasi pengurangan. Kita adanya operasi penjumlahan. Bilangan Oh iya, Pak, negatif kalau penjumlahan. dijumlahkan bilangan negatif, tertutup nggak? Iya Kalau Pak, tutup Pak. penjumlahan Itu, Pak, berarti. Tertutup ya. Kenapa tertutup? Karena hasilnya pasti negatif juga. Karena
Nanti sambil belajar nulisnya rapi ya. Karena penjumlahan dua bilangan real negatif juga merupakan bilangan real negatif ya. Gitu. Nah, ini contoh menariknya nih. Sekarang saya tanya, apakah himpunan bilangan real negatif tertutup terhadap operasi perkalian? Tidak. Kagak, Nah, kenapa tidak? karena hasilnya bukan real negatif. Betul, karena perkalian dua bilangan negatif tidak menghasilkan bilangan real negatif ya, selalu positif ya. Iya. Jadi itu ya yang dimaksud dengan operasi tertutup dan tidak tertutup ya. Tapi hati-hati ya. Kalau tidak tertutup belum tentu terbuka loh ya, hati-hati. Tapi sudah paham yang dimaksud dengan operasi tertutup? Masih Nah agak ya, sedikit bingung, Pak. kenapa emang? Masih agak sedikit bingung, Pak. Bingungnya di bagian mana? Gimana deh yang kayak eh ya itu kayak tertutup maksudnya harus apaan gitu kriterianya. Masih agak bingung itu. Kriterianya, saya ulangi lagi ya. Dua operasi bilangan, operasi itu tertutup apabila hasilnya itu juga ada di himpunan itu. Contohnya, tadi kan bilangan bulat. Ini gini kalau mau gampang. Saya singkat aja ya, bilbul ya. Bilangan bulat sama operasi penjumlahan nih. Kira-kira kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat, apakah hasilnya juga bilangan bulat? Iya, Pak. Betul ya, bilangan bulat ya. Nah, berarti ini tertutup kan operasi penjumlahan di bilangan bulat kan ya? Itu. Nah, tadi contohnya yang tidak adalah bilangan real negatif. Kalian tahu kan bilangan real itu pakai R kayak gini kan? Nah, saya kasih simbol minus ya, bilangan real negatif. Sekarang, kok operasinya pengurangan, maaf. Operasinya perkalian. Sekarang, apakah bilangan real negatif kalau dikali bilangan real negatif, hasilnya juga bilangan real negatif? Ya, Pak. Enggak kan? Berarti operasi perkalian itu tidak tertutup ya. Operasi perkalian tidak tertutup di bilangan real negatif ya. Seperti itu. Paham? Ya, Ya ya, mungkin Pak. bentar, sorry ya. Saya ke kick. Bentar. Saya cek sesuatu dulu. Bentar ya. Share screen-nya juga ketutup ya. Wah, hapus. Maaf, maaf. Bentar, bentar ya. Saya cek dulu takutnya ada masalah sama paketnya. Saya ulangin soalnya ya. Apakah himpunan satu, 2, 3, dan 4 itu tertutup terhadap operasi penjumlahan? Silahkan Aiman coba. Iya, Kenapa tertutup? karena kalau misalnya ditambahin semuanya masih bilangan positif. Bukan bilangan positif. Eh, Harus di dalam himpunan ini. oh, kalau ditambah. Eh, Gini, saya ganti pertanyaannya. Mana? Apakah hasilnya pasti nilainya satu, 2, 3, atau 4? pasti 3 dan 4. Ya gitu. Kalau 2 tambah 4 berapa 2 tambah 4? 6. 6 kan? Tuh, 2 tambah 4 tuh 6.
Tapi nggak ada di situ kan? Sorry ya, saya sambil setting package juga. Tapi 2 tambah 4 6. 6 ada di sana nggak 6? Tidak. Waduh, paket saya udah mau habis ya. Berarti saya harus ingin. Oke, oke. Nggak ada kan? Nggak di dalam sana kan? Gitu ya. Kalau begitu berarti operasinya tidak tertutup ya. Satu contoh lagi, pokoknya sampai kalian paham ya. Sekarang kalau saya punya himpunan minus satu, 0 sama satu, ini terhadap operasi perkalian. Apakah ini tertutup? Apakah ini Tertutup, tertutup Pak. terhadap operasi perkalian? Iya, Tertutup, tertutup. Pak. Tertutup, Pak. Oke. Apakah kalau bilangan-bilangan 0, min satu sama satu kalau saya saling kalikan, itu hasilnya ada di dalam sana juga? Ada, Ya, Pak. Pak. Ada, Pak. Hasilnya pasti min satu, 0, atau satu ya. Gitu. Dan ini mohon maaf ya, BTW ya. Saya sambil beli paket dulu, mohon maaf ternyata paketnya mau habis. Sorry ya. Ntar, sambil jalan dulu. Jadi udah paham ya untuk arti ketertutupan berarti ya? Oke. Kalau begitu, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu asosiatif. Yaitu A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C, sama dengan A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C. Kalian tadi sudah tahu kan kalau penjumlahan sama perkalian itu asosiatif kan? Kalian bisa nggak kasih saya contoh operasi yang tidak asosiatif? Terserah mau operasi kayak gimana. Silahkan bikin aturan Oke. sendiri juga boleh. Pengurangan, Pak. Nah, yang paling gampang pengurangan ya. Operasi pengurangan, betul. Coba, misalkan kalian mengurangkan 10 dengan 5 dengan 2. Kira-kira 10 kalau dikurang 5 dikurang 2, tapi 5 kurang 2-nya dikerjain dulu, sama 10 kurang 5 kurang 2, tapi kalian kerjakan dulu 10 kurang 5-nya. Ini hasilnya sama nggak? Enggak. Yang atas berapa, yang bawah berapa? Yang di atas 7, yang di bawah 3. Yang di atas 7, yang di bawah 3 ya? Oke. Ntar ya, tahan ya. Sorry, saya sambil nyiapin paket juga, sorry. Ya, berarti operasi ini tidak asosiatif berarti ya? Gitu. Sudah paham maksud keasosiatifan? Gitu ya. Jadi operasi itu ada yang asosiatif, ada yang tidak asosiatif. Kalau operasi yang tidak asosiatif itu berarti tidak jadi grup berarti ya. Seperti itu. Oke, sudah terbeli. Mudah-mudahan lancar. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada unsur identitas ya. Identitas itu berarti yang kalau dioperasikan itu hasilnya sama. Dan yang keempat adanya inverse. Jadi kalau misalkan kalian punya bilangan dijumlahkan, itu hasilnya sama ya. Gitu. Nah sekarang, identitas kan kadang-kadang suka ditulis E atau suka ditulis nol kan ya. Nah kalian harus hati-hati ya. Yang dimaksud dengan nol itu belum tentu nol yang kalian kenal itu ya, bukan kosong ya. Bisa jadi bilangan lain. Coba, misalkan saya buat operasi kayak gini nih. A bintang B itu sama dengan A tambah B tambah 5. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah unsur identitasnya? Kenapa nih oranye mulu ya? Nah, unsur identitasnya berarti berapa unsur identitasnya? Ini bilangan bulat BTW ya. Atau kalau kalian mau pemanasan, saya coba dulu. Satu bintang satu berapa satu bintang satu? 6. 7. 7 ya. Kan satu tambah 5 ya. Kalau dua bintang tiga berapa dua bintang tiga? 10. 10 ya. Gitu.
Nah, sekarang ada nggak unsur E, ya, identitasnya misalkan E, jadi nggak peduli berapapun bilangannya, sebarang bilangan A, itu kalau kalian operasikan dengan E, itu hasilnya A lagi. Ada yang tahu kira-kira E-nya berapa? -5. Betul. Jadi identitas di operasi ini adalah -5 ya. Karena coba kita lihat. Kalau A bintang -5 itu berarti kan jadi A -5 tambah 5. Berarti A ya. Sebaliknya juga kalau -5 dioperasikan dengan A itu hasilnya jadi -5 tambah A ditambah 5. Berarti jadi A juga kan? Ya. Berarti kita temukan bahwa, tar bisa disetting nggak? Belum ya. Berarti kita temukan bahwa, saya gedein lagi. Identitasnya adalah -5 ya. Itu yang dimaksud dengan unsur identitas ya. Yang kalau dioperasikan dengan apapun itu hasilnya sama. Seperti itu ya. Nah sekarang, kira-kira operasi bintang ini punya inverse nggak kira-kira? Nah, nyari inverse-nya nggak gampang sih. Jadi kita harus agak mikir. Ya, tadi katanya gimana? Inverse. Ih, warnanya sorry. Kalau inverse, ya, itu dia memenuhi bahwa A kalau dioperasikan dengan B, atau supaya kalian lebih kebayang inverse, boleh saya tulis A pangkat -1 ya, biar ketahuan bahwa itu maksudnya inverse ya. Berarti A bintang pangkat -1, A bintang A inverse, itu kalau dioperasikan ya, ataupun A inverse bintang A, itu hasilnya harus sama dengan unsur identitas. Berapa identitasnya tadi? -5. -5. -5 ya, gitu. Nah, sekarang coba kalian cari. Ada nggak nih yang kalau dioperasikan seperti itu jadi -5? Ya, coba. A bintang A inverse. Kalau menurut operasi ini berarti A bintang A inverse itu jadi apa ya? Menurut sifat operasi ini berarti kalau A dibintang dengan A inverse jadi apa berarti? A tambah A inverse Iya, betul. Lanjutkan. plus 5. A ditambah A inverse ditambah 5. 5 ya. Harus sama dengan identitasnya kan? Sama dengan -5 kan? Ya kan? Sip. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti A inverse-nya sama dengan apa? Manipulasi aljabar aja. -10 min A. Betul. -10 min A ya. Jadi A inverse-nya sama dengan -A minus 10 ya. Coba. Kalau misalkan di sini A, di sini A inverse. Kalau misalkan A-nya saya pilih 6, A inverse-nya berapa berarti A inverse-nya? Min 16. Iya, pakai rumus yang ini aja ya. Kalau A-nya 6, berarti A inverse-nya -16. Coba kita periksa ya. 6 di bintang -16 berapa? 6 kalau bintang -16? -5. -5 ya kalau pakai operasi yang ini ya. Gitu. 6 ditambah -16 ditambah 5 ya. Berarti sama dengan -5. Sama dengan identitas kan? Ya. Nanti juga sama ya. -16 kalau dibintang dengan 6 itu akan sama dengan -5. Ya.
Oke. Satu contoh lagi. Kalau misalkan A-nya -8, jangan -8 ya, -12. Berarti A inverse-nya berapa inverse-nya? 2. 2 ya. Nih, substitusikan ke sini nih. Ya. Kalau A inverse-nya itu, sorry, kalau A-nya -12, berarti A inverse-nya 2 ya. Coba kita hitung. Kalau -12 dibintang dengan 2, jadi berapa berarti? -12 tambah 2 tambah 5. Jadi berapa ini? -5. -5. Identitas juga ya. Gitu. Gimana? Sampai sini? Apakah masuk akal? Aneh? Atau baru buat kalian? Masuk akal, Pak. Masih masuk akal ya? Soalnya aneh ya. Kalian kan kenal pokoknya kalau unsur identitas itu nol kan biasanya kan ya. Nah, di pelajaran struktur, di pelajaran aljabar abstrak hari ini, oh ya saya belum ganti itu ya, Prof. Maaf. Di aljabar abstrak ini, oh sorry sorry, ini pakai yang M23B ya. Saya punyanya M2003A. Berarti harusnya saya download tadi. Sorry ya. Nanti pas mau foto aja saya akan ganti ya. Oke. Sementara saya pakai ini dulu. Ya. Sampai mana tadi? Sampai itu ya, apa namanya? Esensi dari belajar aljabar abstrak ya. Jadi di aljabar abstrak ini kalian akan belajar hal-hal yang aneh, tapi artinya lebih umum ya. Jadi kalian ternyata belajar kan unsur identitas itu nggak selalu nol. Intinya nol tuh nggak mesti nol. Operasi bisa dibuat suka-suka kalian ya, kayak gitu. Atau mungkin karena ini contohnya saya kasih yang agak aneh ya, seperti itu. Mungkin kalau contohnya saya ganti ya dengan yang lebih kalian kenal, lebih dipahami. Tapi bisa kalian terima kurang lebih ya, seperti itu. Berikutnya, nah tadi kan kita belajar ya kalau penjumlahan sama pengurangan itu kan bersifat komutatif ya, karena kalau sampai dia komutatif itu ada istilahnya sendiri, namanya grup komutatif atau grup Abel ya, atau kita katakan grupnya itu abelian. Bapaknya hilang lagi. Bentar ya, saya ke disconnect ya. Sorry, sorry. Coba disconnect lagi ya, padahal saya baru isi kuota ya. Yes, pada kuotanya sudah masuk tapi ini ya, sorry. Gimana? Share screen-nya sudah terlihat lagi? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, udah terlihat ya, sorry ya. Oke, sip. Saya ulangi. Jadi, tadi grup tadi tidak harus komutatif ya. Tapi kalau komutatif itu berarti dikatakan sebagai grup abelian ya. Gitu. Kita juga punya istilah bahwa grup itu berhingga kalau banyaknya elemennya berhingga. Dan tidak berhingga kalau banyaknya elemennya tak berhingga ya. Nah, banyaknya elemen itu dikenal dengan nama orde ya. Gitu. Jadi selama ini grup yang kita pelajari masih grup tidak berhingga ya. Karena kan tadi bilangan bulat, bilangan real, itu semuanya tidak berhingga ya. Seperti itu. Oke, kita coba. Nah, ini contoh ya. Contoh yang paling gampang, himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan itu grup komutatif ya. Karena tadi kita udah bahas ya, operasi penjumlahannya itu tertutup, yaitu, oh ini kenapa ini, sorry ya, ini harusnya plus ya, langsung aja ya. Jumlah dari dua bilangan bulat itu juga bilangan bulat ya. Gitu. Jadi jika A dan B itu bilangan bulat, berarti A tambah B juga bilangan bulat. Lalu, operasi penjumlahan bersifat asosiatif ya.
Seperti ini, nggak usah saya baca lagi. Lalu, operasi penjumlahan itu punya unsur identitas yaitu nol. Dan kalau di bilangan bulat yang biasa, nah mungkin kalau pakai contoh ini mungkin lebih gampang kali ya. Dia punya inverse penjumlahan. Nah mungkin harusnya saya contohnya start dari sini dulu ya. Inverse-nya 7 berapa inverse-nya 7? -7. Negatif 7 ya terhadap operasi penjumlahan. Kalau inverse-nya 13 berapa inverse-nya 13? Minus 13. Iya, minus 13. Kalau inverse-nya minus 5 berapa inverse-nya minus 5? 5. 5 ya. Jadi gitu. Intinya di grup itu setiap operasi itu berpasangan ya. Entah plus sama minus. Terus ada nolnya juga ya gitu. Tapi di contoh yang saya kasih terlalu susah tadi, mohon maaf ya. Nolnya bukan nol tadi. Nolnya berapa tadi? Minus 5 tadi nolnya ya. Gitu. Makanya inverse-nya jadi aneh-aneh kan? 2 sama minus 12. Terus 6 sama berapa tadi? 6 sama minus berapa tadi? 6 sama minus 1 nih kayaknya saya lupa. Ya. Gitu. Ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke latihan? Belum ada pertanyaan ya? Oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, berarti sekarang kita coba mengerjakan latihan ini. Yang mau menjawab silahkan ya. Tapi ntar saya buka Word dulu supaya ada tempat ngetik. Oke, ini sebenarnya salah langkah baiknya kalau kalian bisa catat ya. Jadi, kan kalian mau membuktikan itu sebuah objek itu memenuhi syarat ya. Kalau kalian mau mengecek sebuah objek itu memenuhi syarat, dalam kasus ini kalian ingin membuktikan bahwa sebuah sistem matematika ya, himpunan yang dilengkapi dengan operasi itu merupakan sebuah grup, berarti kalian harus penuhi syaratnya ya, gitu. Mungkin saya copy aja ini biar lebih gampang ya. Oke, sip. Nah, saya pindahin biar kita bisa bandingkan ya setiap sifat ya. Gini baratnya, saya kasih contoh gampang. Kalian masuk UNJ lewat pendaftaran, betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya tanya, kalian syarat-syaratnya buat jadi mahasiswa UNJ apa aja? Registrasi, Pak. Oke, betul. Ada registrasi, terus ada tes juga ya? Iya, Ya, Pak. Oke. Nah, terus pas di registrasi, kalian disuruh bawa dokumen-dokumen apa aja kira-kira? Atau ada tes apa aja sih pas masuk UNJ? UTBK, Pak. ya, Pak. Oke, ada yang SNBP, ada yang UTBK, ada yang tes mandiri ya kan ya? Gitu. Terus pas registrasi suruh bawa apa aja? Online, Pak. Oke, registrasinya online, tapi bawa apa aja? KTP, kartu keluarga, Nah, KTP, kartu keluarga, ijazah juga mungkin barangkali kayak gitu ya. Nah, di sini juga sama, ya. Kalian kalau mau bikin sebuah sistem matematika itu terdaftar sebagai grup, berarti ada syarat-syarat yang harus diikuti kan ya? Kalau syaratnya satu aja gagal, berarti dia bukan grup ya, tidak layak disebut sebagai sebuah grup. Nah, kalian juga sama. Kalau kalian daftar ulang dokumen yang nggak lengkap, apa yang terjadi? Nggak masuk, Pak. Nggak bisa diterima sebagai mahasiswa kan ya? Kalau satu dokumen aja ketinggalan ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ibaratnya kalau kalian ngecek sebuah sistem tuh grup atau bukan, kalian harus periksa syarat-syaratnya ya. Seperti itu. Nah, tapi soal ini beda. Disuruh buktikan bahwa dia bukan grup. Nah, kalau sampai dibilang bukan grup, berarti
Kalian harus sebutkan sifat mana yang dilanggar kira-kira. Coba, sifat mana kira-kira yang dilanggar? Kenapa kok Sifat operasi satu. perkalian? Sifat Sifat satu. satu apa sifat satu? Dia tertutup. Tertutup ya. Oke, kita cek. Apakah perkalian bilangan bulat itu tertutup? Tertutup, Bapak. Hasilnya kan di bilangan bulat juga. Iya. Perkalian bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat kan? Berarti bukan ini yang terlanggar. Tertutup kok operasinya benar. Sifat apa yang terlanggar kalau gitu? Asosiatif nggak perkalian bilangan bulat itu? Iya, Asosiatif, Iya, Pak. Pak, Asosiatif asosiatif. kan? Kalau mau 2 kali 3 kali 5, boleh kerjain 3 kali 5 dulu, atau 2 kali 3 dulu kan? Terserah kalian kan? Berarti ini juga benar ya, nggak ada masalah ya. Ini benar, ini benar. Identitas ada nggak identitas? Ada, Pak. Ada, Apa Pak, ada. identitasnya? Satu. Satu. Satu kan? Karena satu kalau dikali berapapun itu sama dengan bilangan itu kan? Ya, A dikali satu sama dengan satu dikali A sama dengan A kan ya? Berarti ada tuh identitasnya. Kalau begitu ya berarti sifat yang dilanggar adalah yang inverse ya. Karena bilangan bulat maksudnya gimana? Kenapa kok sifat Bentar ya, saya kayaknya mau ganti package dulu biar lebih lancar. Ini bentar ya, karena package mau habis jadi nggak lancar. Sorry. Kenapa kok himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian itu tidak memenuhi syarat? Karena inverse-nya bukan bilangan bulat, Pak. Betul ya, karena bilangan bulat itu tidak punya inverse bilangan bulat ya. Kalau ada satu aja elemen yang nggak punya inverse, udah selesai ya, gitu. Coba, 5 inverse perkalinya berapa? Satu Seperlima. Per per 5. 5. 1/5 kan? 5 kali 1/5 sama dengan 1/5 dikali 5 sama dengan unsur identitas ya. Di sini kan identitasnya 1. Sama dengan 1 kan? Ya. Tapi 1/5 itu bukan bilangan bulat. Jadi nggak punya inverse perkalian ya. Seperti itu. Oke? Ya. Jadi saya kalau disuruh jawab, ini saya sambil belajar nulis ya. Jawabnya berarti Z kali tidak memenuhi, Z kali itu bukan grup. Bentar. Ini bukan grup karena tidak memenuhi bilangan bulat yang tidak memiliki ada bilangan bulat yang tidak memiliki inverse perkalian seperti 5 elemen
belajar nulis. Kita adalah, berarti tadi 5 dikali 1/5. Ya, sama dengan 1/5 dikali 5 sama dengan 1 kan? Itu bukan bilangan, buat kalian sedikit lebih paham atau lebih bayang. Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang gini, saya mau nanya. Ini kira-kira kalau tulisan di atas saya hapus boleh nggak? Kan udah direcord juga kan? Maksudnya biar saya langsung ngerjainnya di atas ini, supaya gampang. Nanti langsung kelihatan apa syarat-syarat grupnya, biar gampang meriksanya. Dihapus nggak Bisa, apa-apa Pak. kayak barusan? Nggak Atau, apa-apa. mau saya keep aja? Dihapus nggak apa-apa, Pak. Oke, dihapus nggak apa-apa ya. Oke, berarti nomor 1 sudah terjawab ya tadi ya, bahwa operasi perkalian, himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi perkalian itu bukan merupakan grup ya, gitu. Nah, contoh kedua, buktikan bahwa himpunan bilangan rasional yang tidak nol yang dilengkapi dengan operasi perkalian itu membentuk sebuah grup komutatif. Nah, di sini dia sudah pasti grup ya. Gimana cara buktinya? Nah, kalau disuruh membuktikan bahwa dia adalah sebuah grup, berarti kalian harus buktikan semua sifat kan ya? Nah, berarti yang pertama, operasi perkalian di operasi perkalian di Q bintang ya, bilangan rasional tak nol, kan ya? Kenapa tertutup? Karena akan menghasilkan bilangan rasional tak nol juga. Akan menghasilkan bilangan rasional tak nol juga ya, gitu. Jadi operasi perkalian di Q bintang tertutup karena untuk setiap, nah, kalian harus ikuti definisinya berarti ya. Kan disuruh ambil setiap dua elemen di himpunan itu, hasil operasinya juga ada di himpunan itu kan? Berarti cara nulisnya, operasi perkalian di Q bintang itu tertutup karena untuk setiap A per B dan C per D itu merupakan elemen dari Q bintang, sehingga berarti A sama B sama C sama D-nya itu adalah bilangan bulat tidak nol berarti ya. Gitu ya cara nulis bilangan bulat tidak nol berarti Z terus coret kiri ya, slash kiri Z 0. Hmm. Coba kalau A per B kalau dioperasikan perkalian ya, A per B kalau dikali C per D jadi apa? AC per BD. Betul. Hasilnya adalah AC per BD ya. AC per BD. Nah, karena A sama B sama C sama D-nya itu adalah bilangan bulat yang tidak nol, berarti AC sama BD juga bilangan bulat tidak nol kan, ya nggak? Ya kan? AC sama BD itu juga bilangan bulat yang tidak nol berarti kan? Nah, jadi si hasil operasinya ya, A per B dikali C per D, itu hasilnya jadi AC per BD kan? Jadi pecahan baru lagi kan? Di mana yang pembilang sama penyebutnya adalah bilangan bulat tidak nol kan? Berarti terbukti kan? Sehingga A per B dikali C per D itu juga anggota dari
bilangan bulat, bilangan rasional tidak nol ya, gitu. Jadi di sini kita belajar menulis jawaban dengan rapih dan benar ya, gitu. Dan mungkin supaya lebih jelas saya kasih warna kali ya supaya lebih kelihatan. Operasinya tertutup karena untuk setiap bilangan ini berlaku bahwa operasinya berlaku ya, seperti itu. Coba saya kembalikan ke atas dulu. Sesuai nggak dengan definisinya? Operasi bintang tertutup di G. Berarti operasi perkalian. Sorry ya, dari tadi saya keluar masuk. Saya udah ganti pakai ini yang satunya lagi, mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi. Coba ya. Oke, saya ulangi lagi. Share screen-nya sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Sudah, Pak. 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 Oke, coba kita cocokkan lagi ya, saya review lagi ya. Kita sesuaikan dengan teoremanya. Operasi bintang tertutup di G, berarti operasi perkalian itu tertutup di Q bintang. Cocok? Sesuai? Ya? Sesuai. Oke. Yaitu untuk setiap A dan B di G, berarti untuk setiap dua pecahan di Q bintang, itu berlaku hasil operasinya juga ada di himpunan itu. Berarti hasil perkalian dari dua bilangan pecahan tadi, itu hasilnya juga bilangan pecahan ya. Bilangan rasional tidak nol. Sesuai ya? Gitu. Oke. Berikutnya kita akan tunjukkan bahwa dia asosiatif ya. Atau mungkin biar cocok warnanya ini saya kasih merah juga kali ya kayak di teorema. Yang ini warna merah, yang ini warna merah juga. Oke, next. Asosiatif ya. Berarti operasi perkalian di Q bintang asosiatif. Karena, nah ada yang mau coba membaca nggak kira-kira kalau disuruh membuktikan asosiatif cara menulisnya gimana berarti? Silahkan diikuti. Yang nomor 2. Gimana berarti bacanya? Karena untuk setiap gimana deh? Mm-mm. A Untuk per B, setiap mm-mm, C per D, C per D, termasuk anggota G, Q bintang, tunggu bentar. Ada Apakah D, cukup A per B sama C per D? ada D per E, Pak. E per F. Disuruh ambil 3 elemen kan? A ah, per B, C per D, sama E per F kan ya? ya, Suruh ngambil 3 elemen ya. Di dalam Q bintang dalam berarti kan ya. Himpunan bilangan rasional yang tidak nol. Silakan lanjutkan. sehingga Berlaku Berlaku.
Berlaku apa? Ya, silahkan. A per B Mhm. dikali C per dikali kurung C per D Betul, dikali kurung C per D, dikali E per F tutup kurung dikali E per F, kurung tutup, betul. sama dengan Mhm. buka A per B Mhm. dikali C per D Mhm. dikali E per F. Dikali E per F F ya, gitu. Nah, ini akhirnya kayak gini, ya, memang benar. Nanti tulisnya kayak gini. Nah, tapi tahu nggak kalian bahwa ini bisa dibuktikan dengan rinci? Kira-kira gimana caranya membawa dari kiri ke kanan? Ada langkahnya lagi. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Coba Apa dulu yang dikali dilakukan? pelangi, Pak. Oh, mau pakai sifat distributif? Boleh. Mau pakai sifat pelangi? Boleh, tapi kayaknya agak kepanjangan. Di sini saya ada ide. Bukan pakai cara pelangi. Caranya, kamu kerjakan yang ada di dalam kurung. Kalian kerjakan yang ada yang di dalam kurung. Itu kan di dalam kurung kan C per D dikali E per F kan? Kalau C per D dikali E per F apa ya hasilnya ya? CE per C DF. per D. C kali E, sorry. CE per Nih, DF. CE per DF ya. C kali E per D kali F kan? Gitu. Nah, sekarang kalau A per B kalian kalikan dalam kurung, hasilnya berarti sama kayak begini kan? Nah, mohon maaf ya, ini tulisannya agak ribet ya. A dikali dengan C kali E per B dikali dalam kurung D kali F. Nah, saya rapiin dulu biar nggak terlalu berantakan. Coba kita lihat ya. Jadi emang ibaratnya di sini kita kayak membuktikan sifat padahal sudah jelas ya. Tapi kalau di struktur aljabar, kalian baru bisa pakai sifat yang sudah dikenal ya. Jadi ibaratnya kita belum tahu kalau bilangan rasional tuh asosiatif juga. Tapi kita bisa pakai sesuatu yang asosiatif. Kalian tahu bilangan rasional pakai bilangan bulat kan? Kita kan nggak tahu ya kalau bilangan rasional itu asosiatif atau enggak. Tapi kita tahu kan kalau bilangan bulat itu asosiatif kan? Gitu. Ya, Nah, itu yang saya mau terapkan di sini. Sebelumnya, ini dari sini, dari kiri ke kanan sini sudah bisa diterima belum ini? aman Pak. Betul kayak gitu bentuknya? Ya, Udah bisa diterima ya? A dikali kurung C kali E per B dikali kurung D kali F. Ya. Nah, kan A sampai F kan semuanya bilangan bulat kan ya? Berarti kalau kalian pakai sifat asosiatifnya bilangan bulat di sini, berarti A dikali kurung C kali E ini jadi apa ya? Saya kebawain aja kali ya. Nah, biar nggak terlalu lebar. jadi A A kali kalau C dikali, kali E Pak. ya silakan. Jadi A kali C dalam kurung kali E. Mm-mm, Terus per betul. B kali D Jadi dalam A kurung. kali C dalam kurung. Jadi kalau pakai sifat asosiatif, kurungnya pindah ke depan ya. Yang depan dulu yang dikerjakan. Per bawahnya di apa bawahnya? B kali D dalam kurung terus dikali F. Nah, betul. Jadi B dikali D dalam kurung, lalu dikali F kan? Nah, sekarang ini boleh nggak dipisah jadi kayak gini? Yang atasnya A kali C, bawahnya B kali D. Ini saya kurung, lalu ini dikali dengan E per F. Benar nggak? Dari sini ke sini, benar nggak? Benar, Pak. Benar. Benar. Benar ya? Oke. Terus ya udah deh. Ini selesai kan? Ini jadi kayak gini kan? A kali C per B kali D jadi kayak gitu kan? A per B dikali C per D dikali E kali F ya. Gitu. Nah, lihat kan ya?
Jadi kita membuktikan sifat yang sudah jelas ya, seperti ini ya, dari biru ke biru, tapi ada prosesnya ya, gitu. Jadi kalian kalau belajar matematika, apalagi kalau belajar aljabar, itu kunci utamanya adalah kalian harus benar-benar paham sama proses berpikirnya ya. Jadi di sini kita benar-benar belajar proses, belajar cara berpikir. Gitu ya, cara membuktikan sifat ya. Ya. Dan dia memang harus ketat. Karena kalau ada satu langkah aja melenceng atau ngeskip, itu nanti sifatnya pasti bakalan salah ya. Itu keunggulannya matematika ya. Kita membuktikan kebenaran dengan cara yang sangat detail dan ketat ya. Gitu. Oke, kita sudah membuktikan tertutup dan asosiatif, berarti berikutnya apa? Apa yang harus dibuktikan? Identitas. Yang diperiksa? Identitas, Pak. Identitas ya, betul. Jadi kan sudah terbukti bahwa tertutup. Sudah terbukti bahwa dia asosiatif kan? Sekarang kita akan buktikan bahwa dia ada unsur identitas ya. Kira-kira unsur identitasnya siapa unsur identitasnya? Satu. Betul, unsur identitasnya juga satu kan? Boleh kan saya tulis satu per satu kan? Bukan satu per satu, satu dibagi satu maksud saya ya. Itu ya? Betul. Terdapat unsur tadi warna apa? Warna pink ya. Oke. Terdapat unsur identitas di Q bintang ya, yaitu satu per satu ya, gitu. Tuh maksudnya satu per satu ya, yaitu satu per satu yang memenuhi. Nah, kayaknya kalian harus cocokkan deh. Ntar gimana caranya biar kelihatan ya? Saya kopas aja kali ya ini ya. Coba nih, tuh, biar kalian enak baca teoremanya. Ntar saya crop dulu. Sorry ya, saya agak ribet biar kalian enak juga. Oke, kalian disuruh buktiin unsur identitas kan? Nah, tadi kalian udah bilang terdapat unsur identitas di Q bintang yaitu satu per satu. Nah, sekarang silakan kalian lengkapi penjelasan kalian sesuai dengan teorema ini. Gimana berarti ngomongnya? Terdapat unsur identitas di Q bintang yaitu satu per satu elemen Q bintang sehingga silahkan kalian lanjutkan gimana berarti? Tinggal Sehingga diikutin aja teoremanya. untuk Sehingga apa? setiap Upper untuk B anggota upper B elemen dari Q bintang Betul, berlaku berlaku, saya coba dulu tulis dulu ya. Sehingga untuk setiap bilangan rasional, berarti untuk setiap A per B elemen Q bintang, berlaku, gimana berarti? Satu per Ini kan? satu satu per satu dikali dikali upper upper B B. Satu per satu Sa- dikali A per B, sama dengan Dengan upper B dikali upper B satu per dikali satu satu per satu sama dengan upper B. sama dengan iya. Gitu kan cara membuktikan identitas kan ya? Gitu. Oke? Nah, kalau misalkan kalian masih ragu loh, iya gitu hasilnya A per B. Ya udah, kita perjelas aja kan. Tinggal kita lengkapin aja tulisannya. Coba, A per B kalau dikali satu per satu sesuai dengan operasi pecahan berarti hasilnya jadi apa? Cara ngitungnya gimana berarti? A kali satu Bisa per B up kali satu. Betul, ya. Nanti kalian kalau di struktur di aljabar abstrak, kalian disuruh minta penjelasan, kadang-kadang hal kayak gini harus ditulis ya. Hal sepele seperti ini ya. Makanya lagi-lagi saya tekankan, di sini sebenarnya kita banyak belajar hal yang jelas, tapi kalian belajar menulis dan berpikir ya secara terstruktur dan lengkap. Gitu ya. Nah, baru benar kan?
A kali satu jadi A, B kali satu jadi B kan ya? Itu ya? Oke. Nah, kalau gitu berarti terakhir sekarang apa yang kalian harus buktikan? Inverse. Inverse ya, betul. Nah, adanya inverse untuk setiap unsur di G, ya. Nah, berarti gimana cara nulisnya? Nah, silakan gunakan style kalian sendiri. Kalau salah, saya koreksi. Gak apa-apa, coba aja dulu ngomong. Kan mungkin nggak biasa ya nulis pakai bahasa matematika. Jadi kalian ngomong, saya koreksi. Silakan. Tapi harus dicoba ngomong, silakan. Gimana berarti bilangnya? Ada inverse untuk setiap unsur di Ki bintang. Iya, betul. Ada inverse untuk setiap bilangan. Saya boleh bilang bilangan ya, karena ini bilangan. Atau kalau mau unsur juga udah nggak apa-apa. Setiap unsur di Q bintang. Kalian kalau mau ngomong unsur nggak masalah ya, karena objeknya belum tentu bilangan. Jadi kalian kalau belajar aljabar abstrak itu objeknya bisa macam-macam, bisa umum ya. Nanti bisa bilangan, bisa pecahan, bisa fungsi, bisa polinom, bisa matriks, bisa macam-macam ya. Gitu. Ada inverse untuk setiap unsur di Q bintang. Yaitu untuk setiap upper B Mm-mm. anggota dari Q bintang. Oke, nah udah mulai lancar nih bagus. Oke, untuk setiap A per B elemen dari Q bintang, Terdapat suatu elemen C per D di G. Di Q bintang. nah betul. Kalian tahu elemen C per D kan ya? Nah, kalian kalau mau nulis C per D nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau langsung tembak siapa inverse-nya silahkan. Ada yang tahu nggak inverse-nya A per B apa? B B per A. per A. Nah, betul. B per A ya. Terdapat suatu elemen B per A di Q bintang, ya. Lanjutkan. Sehingga A Mhm. per B Sehingga A per B, bintang B per A masih bintang ngomong ya. Apa operasinya? eh, Kali Kali ya, yang berarti A dikali per B kali B per A. Nggak usah pakai bintang lagi ya. A per B kali B per A sama dengan, B per A kali A per B. betul, sama dengan B per A kali A per B. Harus kiri kanan ya. Karena kalau nggak kiri sama nggak, kalau kiri doang tapi nggak kanan ya, kalau nggak bisa dibolak-balik, itu bukan inverse beneran namanya. Itu namanya cuma inverse kiri atau inverse kanan ya. Makanya harus dari kiri sama dari kanan. Apa nih hasil kalinya berarti? Eh, E-nya siapa tadi? E-nya identitasnya? Kalau ini bilangan satu rasional? per satu. Satu per satu ya. Betul. Nah, tapi ada nggak yang bisa sedikit aja ngasih penjelasan kenapa kok jadi satu per satu? Bisa Ini aja langkah yang di tengah diperjelas. disederhana. B per A kalau dikali A per B jadi apa ya? B kali A Bisa per dibuat A gini kali nggak, B, Pak? Pak. Bisa dikali A per B per A kali B gitu kan ya? Jadi satu per satu kan? Ya? Gitu. Oke? Udah selesai belum? Udah selesai belum? Belum, Pak. Belum. Harus buktiin komutatif, Pak. Ah, bagus. Ah, berarti kalian masih ingat sama soalnya ya, mantap. Tapi jangan salah ya. Kalau kalian cuma disuruh buktiin grup, berarti ini selesai ya, berarti ya kalau grup doang ya. Nah, tapi kan dimintanya disuruh buktikan dia membentuk grup komutatif ya. Grupnya sudah, komutatifnya yang belum ya. Nah, berarti kalau komutatif gimana berarti kalau komutatif? Ntar saya screenshot bukti apa namanya? Sifatnya tadi ya. Nih.
komutatif atau grup Abel ya. Jadi di sini nggak apa-apa ya kita sambil belajar menulis ya. Jadi kita ngomongnya operasi perkalian di Q bintang itu komutatif ya. Ini saya pakai merah aja nanti ya. Nah, kalian yang ngomong operasinya komutatif karena silakan diikuti definisinya. Jika karena untuk setiap Mm-mm. A per B, koma C per D, Betul, untuk setiap A per B, C per D. anggota Q bintang Betul, anggota Q bintang berlaku berlaku. A per B dikali C per D Oke, bagus. A per B kali C per D. sama dengan C per D dikali A per B. Oke, endingnya betul kayak gitu. Tapi bisa nggak diperjelas? Kok bisa sih? A per B kali C per D sama dengan C per D kali A per B? Nah, bisa diperjelas nih. Dan tahu nggak caranya gimana? Penulisan sederhana kok. Kira-kira diapain ini? A per B kali C per D. Jadi A kali C dibagi B kali D. Betul, dijadikan A kali C per B kali D. Lalu, Karena perkalian bilangan bulat itu sifatnya komutatif. komutatif, betul. Jadi bisa juga jadi C kali A per D kali B. Betul ya. Jadi, bilangan rasional itu semua sifatnya mau komutatif, kayak mau asosiatif, mau identitasnya, nolnya, itu semuanya bawaan dari bilangan bulat ya, gitu. Jadi kan kita masih belum yakin ya, belum tahu ya, apakah bilangan rasional itu komutatif atau enggak kan? Tapi kita sudah tahu bahwa bilangan bulat itu komutatif, asosiatif, dan segala macam ya kan ya. Kita pakai sifatnya di sana. Ya, gitu. Oke? Ya sudah. Udah selesai berarti ya. Berarti kalian tutup. Ini saya komen aja ya. Berarti terbukti bahwa sistem matematika sistem matematika Q bintang silang ya. Berarti himpunannya kan tadi Q bintang dan operasi perkalian membentuk sebuah grup komutatif ya. Gitu style saya kalau disuruh membuktikan pernyataan ya. Nah, sama satu lagi. Kalian kalau baca textbook matematika suka nggak ketemu simbol kotak di bawah kanan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalian kalau mau pakai itu menurut saya akan sangat bagus ya, karena itu bisa membantu kalian juga. Nanti kalau kalian lagi baca teks panjang-panjang terus lihat kotak, berarti itu nandain oh selesainya di situ. Nih, betul cara nulisnya kayak saya gini? Iya, Pak. Betul ya? Jadi saya nulis dulu sampai selesai, terus di bawahnya dikasih tanda kotak. Itu biasanya kalau sudah selesai membuktikan pernyataan. Nah, sekalian saya tunjukkan juga di Microsoft Word ya. Di Microsoft Word itu ada simbolnya sendiri dan kelihatan ini tulisannya namanya adalah end of proof ya, akhir dari bukti. Betul? Betul, Pak. Jadi Betul, Pak. simbol kotak itu memang sudah terkenal sekali ya, bahkan di Microsoft Word. Kalau di buku-buku matematika, kalian selesai menjelaskan atau selesai membuktikan, kalian pakai tanda kotak. Atau dulu ada yang pakai QED. Pernah lihat ini nggak? Nah, Pak. Pernah, Pak. Karena ya, itu saya lupa kalimat eksaknya gimana, tapi kalau nggak salah bahasa Yunani atau bahasa Latin artinya quod eros demonstratus ya, yang ditunjukkan atau yang dibuktikan. Berarti pelajaran hari ini sesuai dengan peringatan saya kemarin ya, menghitungnya akan lebih sedikit, tapi lebih banyak menulis kan dan membuktikan ya. Makanya ya, harusnya kalian sudah tahu dan siap bahwa kalian belajar di sini tuh nggak cuma belajar ngitung ya. Kalian di sini benar-benar belajar berpikir, belajar menulis secara sistematis. Oke? Bagaimana?
pembuktian sistem bilangan rasional merupakan grup sudah paham? Atau yang ada yang mau ditanyakan dulu? Jauh ini kenapa, Kelihatannya, Pak? oh, nggak ada pertanyaan ya? Atau kalaupun misalkan ada yang belum ngerti juga, minimal diterima dulu saja ya. Nanti kalau kalian merasa kurang, silahkan kalian pelajari lagi mandiri ya di sini. Oke ya, mudah-mudahan pada paham. Oke, nah di sini ada yang menarik nih. Ini contohnya nggak jauh beda, tapi yang nulis harus kalian ya. Buktikan bahwa himpunan bilangan real positif yang dilengkapi dengan operasi perkalian, berarti R plus bintang, R plus silang, itu membentuk sebuah grup komutatif. Nah, ayo. Ini nggak jauh beda dengan yang tadi, tapi yang kerjaan kalian. Silahkan gunakan bahasa kalian sendiri, siapapun boleh jawab. Gimana caranya berarti membuktikan bahwa ini grup komutatif? Pertama buktiin dulu kalau dia grup. Betul. Buktikan dulu bahwa dia tertutup. Kalau kalian mau nulis pakai style sendiri, berarti gini nulisnya ya. Ntar saya jawab dulu. Sorry. Eh, kayak ini aja deh. Nah, pertama akan dibuktikan bahwa operasi perkalian tertutup di bilangan real positif. Kalau udah ada simbol himpunannya, nggak usah ditulis panjang-panjang ya. Kita tuh pakai notasi matematika tuh biar gampang, nggak nulis panjang-panjang kan. Enakan pakai simbol R plus doang kan daripada nulis bilangan real positif panjang-panjang kan. Ya, yang penting kalian harus hafal nanti arti simbolnya apa ya. Gitu. Betul. Pertama akan dibuktikan bahwa operasi perkalian tertutup di R. Berarti gimana caranya? Yaitu dengan bilangan real positif berlaku. Kelihatannya masih saya harus bawain ininya lagi ya biar nggak bingung ya. Idenya mungkin udahannya benar, tapi kalian harus coba nulis dengan secara rapih. Cara gampangnya, kalian ikutin aja definisinya. Kalian membuktikan dia tertutup di G. Berarti ikutin definisinya tertutup. Gimana berarti ngomongnya? Untuk setiap Mhm. Untuk A, setiap A, B ya anggota R, R apa itu? R plus ya? R plus ya, karena Mm-mm. bilangan real positif ya. Untuk setiap bilangan real positif A dan B, A, B elemen real plus, Koma berlaku mhm. A plus B anggota real plus. Operasinya plus gitu, operasinya Sorry Pak, A kali B. perkalian ya berlaku A kali B. Nah, kalau untuk bilangan real nggak usah dibuktikan ya, karena dia memang punya aksiomanya sendiri. Jadi kita sini deal ya, jumlah sama hasil perkalian dua bilangan bulat jadi bilangan bulat. Jumlah dari dua bilangan real ataupun hasil kalinya itu juga bilangan real ya. Kalau bilangan real positif juga sama ya. Jumlah sama hasil perkalinya itu bilangan real positif juga ya. Gitu. Oke? Ya udah, selesai ini berarti. Untuk setiap A dan B bilangan real berlaku A dikali B juga ada di real positif. Udah selesai ya yang tertutup ya. Berikutnya, jadi karena ini kita apa sifatnya sudah tahu ya, nggak serepot yang bilangan rasional tadi. Ya udah, berarti di sini tinggal belajar nulis doang kan? Silahkan dilanjutkan. Kedua, akan dibuktikan bahwa operasi perkalian tertutup di R positif itu bersifat asosiatif. Betul. Kedua, akan dibuktikan bahwa operasi perkalian di R plus bersifat asosiatif. Tuh, kalian kalau udah tahu definisinya, udah biasa ngerjain,
Gampang kan? Tinggal nyalin kata-katanya aja kan? Oke, silahkan lanjutkan. Berarti untuk setiap A, B, C anggota R positif Mhm. berlaku A kali B plus A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Iya. Tapi kamu ngomongnya jangan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C ya. Jangan lupa sebut kurungnya ya. Iya, Coba lagi, kurungnya. kalau disebut kurungnya gimana berarti? A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung kali C. Nah, bagus. Lebih mudah dipahami ya. A dikali kurung buka B kali C kurung tutup. Sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup kali C. Lebih masuk akal gitu ya? Sip. Oke, bagus. Sudah terbukti bahwa dia asosiatif. Nah, sekarang unsur identitasnya gimana unsur identitasnya? Sorry, saya sambil minum juga. Yang tadi sudah jawab, mau jawab lagi juga boleh kok, nggak apa-apa. Biar sekalian belajar nulis secara lengkap juga kan. Oke, asosiatifnya udah selesai nih, udah terbukti. Sekarang apa yang kalian buktikan? Yang unsur identitas, Pak. Oke, kita harus buktikan ada Jadi, unsur identitas kan? ya Pak. Gimana berarti membuktikannya? Jadi ketiga akan dibuktikan bahwa eh, operasi perkalian memiliki unsur identitas di R positif gitu ya. Betul. Ketiga, akan dibuktikan bahwa operasi perkalian di R Memiliki memiliki unsur identitas. identitas ya. Jangan gitu ngomongnya, sorry. Karena operasi kan nggak punya unsur. Yang punya unsur itu R. Jadi ngomongnya lebih rapnya gini. Eh, ini saya sekalian share cerita ya. Dulu dosen-dosen aljabar itu kalau udah menilai kayak ginian itu strict. Jadi kalian harus hati-hati banget. Kalau kalian diksinya salah, itu nilai kalian bisa dipotong gede ya. Misalkan nih ada soal esai nilainya 10 nih suruh buktiin grup. Kalian cuma lupa nulis himpunan tidak kosong atau ketur diksi. Itu kalian bisa dapat nilai cuma 2 dari 10 ya. Itu cerita dosen-dosen saya zaman dulu loh. Gara-gara salah satu kata langsung jebret hilang 80% poin. Nah, tapi mudah-mudahan saya dan Pak Ibnu nggak kayak gitu yang nilainya ya. Mudah-mudahan sih nggak kayak gitu. Kasihan nanti pada nggak lulus ya kalau kayak gitu ya. Tapi itu beneran terjadi. Ya, jadi kalian harus hindari ya. Ya, kalau kalian melakukan kesalahan yang sama, kami juga akan kurangi juga nilainya. Tapi nggak sekejam itu, jangan khawatir ya. Jadi ngomongnya, ketiga, akan dibuktikan bahwa R itu memiliki unsur identitas terhadap operasi perkalian. Ya, jadi di sini saya mengajarkan kalian juga gimana caranya menulis dengan rapih ya, gitu. Terus ini mungkin biar nggak terlalu gede, saya crop aja kali ya. Ntar, biar kalian bisa fokus ke sifat yang belum aja. Itu kan sifat satu sama 2 udah. Nah, sekarang kita tinggal ke 3 sama 4. Gimana berarti unsur identitasnya? Berarti terdapat, langsung aja sebut Terdapat, bisa Pak? Apa boleh harus boleh. Siapa unsur identitas? terdapat satu gitu ya Pak? Betul. Ngomongnya terdapat Terdapat satu elemen elemen di real real positif ya. positif. Mm-mm. Sehingga untuk setiap, misalkan A ya gitu ya. A di Boleh. Mau bilangan A boleh, mau X boleh, yang penting huruf. Untuk setiap A apa? A di bilangan real positif Oke, setiap A elemen berlaku real positif. berlaku satu Mm-mm. dikali A sama dengan A dikali satu sama dengan A. Betul ya. Oke, sip. Terakhir, eh kan kalau membuktikan operasi apa namanya identitas kan kelihatannya gampang. Tapi kalian jangan remehkan pembuktian unsur identitas ya. Ada operasi yang tidak memiliki unsur identitas ya. Jarang tapi ada yang nggak punya.
Kalau kalian bikin operasinya agak terlalu bebas atau ngaco, itu bisa nggak punya unsur identitas ya. Oke, satu lagi berarti apa sekarang? Berarti inverse ya, Pak. Iya, Bukan inverse-nya. inverse. Gimana berarti ngomongnya? Berarti yang keempat eh, akan dibuktikan bahwa R positif memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Iya, akan dibuktikan bahwa setiap unsur di R plus itu, sorry, R plus itu memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Ya, oke. Mau nembak lagi? Bukan mau ya, harus nembak sih mau nggak mau. Kalian harus tahu siapa inverse-nya berarti kan ya? Gimana berarti Berarti ngomongnya? kalau misalkan mana ya berarti ya? Ah, bisa nggak sih Pak langsung A pangkat min satu gitu atau harus gimana ya berarti? A pangkat min satu boleh nulisnya A pangkat min satu tapi harus spesifik A pangkat min satu sama dengan apa nanti? Karena A pangkat min satu tuh cuma penulisan umum doang. Nah, Berarti gimana ya? coba kalau ada bilangan A, inverse-nya apa inverse Terdapat perkaliannya? satu per apa? Betul, satu per A ya, gitu. Nah, tapi jangan lupa nih cara ngomongnya dulu. Saran saya untuk yang nomor 4 kalian ngomongnya dari sini nih, ya. Silakan. Untuk Nih, setiap A starternya. elemen, untuk setiap A elemen Mhm. R positif, Mhm. terdapat suatu elemen satu per A di R positif, kayak gitu ya Pak? Nah, betul. Kalau A itu bilangan real positif, berarti satu per A-nya juga bilangan real positif ya. Ini sifat bilangan real. Terdapat satu per A elemen real positif. Lanjutkan. Sehingga Mhm. A dikali satu per A A dikali satu per A, sama dengan satu per A dikali A ya. sama dengan A per A sama dengan satu. Kayak gitu ya Pak? Oke, mantap. Sama dengan A per A sama dengan satu ya. Udah. Terbukti punya inverse berarti terbukti bahwa dia adalah grup berarti ya. Tapi belum selesai ya. Kan disuruh buktikan dia grup komutatif. Berarti satu lagi apa berarti? Berarti ada setiap unsur di R positif ada bukan. Komutatif. Berarti berlaku sifat komutatif Pak. Nah, gimana Di berarti cara nulisnya? berarti eh, untuk setiap A, B Mhm. real positif Untuk setiap A, B di bilangan real positif. berlaku eh, Mhm. A kali B sama dengan B kali A. Iya, tuh gampang kan? Itu doang. Bang Bener. Pak. Untuk setiap A dan B di bilangan real positif berlaku A kali B sama dengan B dikali A ya. Nah, ini saya tutup dulu ya. Terakhir akan dibuktikan bahwa operasi perkalian di R bintang itu, R bintang, R plus itu komutatif. Bedain ya R plus sama R bintang ya. Kalau R plus tuh bilangan real positif, kalau R bintang bilangan real yang tidak nol ya. Gitu. Oke, ini yang kelima. Oke, sip. Ya sudah, berarti kalau udah selesai gimana nutupnya kalimatnya? Oh ya, jadi terbukti gitu Pak. Betul, terbukti bahwa Bahwa operasi perkalian di
R positif Mhm. membentuk Kalau sebuah mau grup gampang, komutatif. kalian salin aja kalimat soalnya kan. Kan disuruh buktikan Oh bahwa iya, bla bla bla. Ya udah berarti terbukti bahwa bla 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 kan? iya Pak. Terbukti bahwa Bahwa himpunan bilangan real positif mhm, yang dilengkapi dengan operasi perkalian, yaitu R mhm. positif kali ya, ya, membentuk sebuah grup komutatif. Betul ya, gitu cara menutup pembuktian ya. Atau kalau mau diringkas ya, karena nggak perlu ditulis semua juga, kalian juga boleh ngomong kayak gini. Terbukti bahwa R plus yang dilengkapi dengan operasi perkalian, berarti R plus kali itu membentuk sebuah grup komutatif ya. Gitu ya cara membuktikannya ya. Bahkan ya kalau lebih mager lagi ya, kalian mau nulis terbukti titik juga boleh ya. Kalau malas banget. Tapi jangan ya, nanti biasanya kita kadang lupa kita buktiin apa. Kan kalau menulis kesimpulan kan terbukti bahwa apa tadi ya? Kita membuktikan bahwa R plus kali itu membentuk sebuah grup komutatif. Gitu ya. Oke, satu contoh lagi. Sekarang saya mau kasih contoh yang paling aneh. Nomor, nomor terlalu berat juga ya. Nomor 7 aja deh ya. Nomor 7. Kalian tahu rotasi? Tahu kan rotasi kan? Nah, buat yang belajar transformasi dan geometri, itu ada operasi transformasi. Ntar ya, saya atur dulu biar nggak terlalu berantakan. Ya, jadi T, wait, mana tadi? Nah, jadi T, theta itu menyatakan rotasi searah putaran jam terhadap titik pusat 00 ya di koordinat sistem koordinat kartesius berdimensi 2 ya. Nah, sekarang misalkan G itu adalah himpunan semua rotasi ya. Himpunan semua rotasi searah putaran jam sejauh theta derajat, di mana tetanya tuh bilangan real. Dulu pernah belajar transformasi geometri rotasi 90 derajat, rotasi 180 derajat dan seterusnya pernah belajar? Pernah, Pak. Sudah, Pak. Pernah ya? Nah, sekarang kita kumpulin jadi satu himpunan namanya G ya. Himpunan semua rotasi, mau rotasi 10 derajat kayak 20 derajat, minus 50 derajat boleh. Dan dilengkapi dengan operasi komposisi. Operasi komposisi itu gampang. Kalau kalian rotasi terus rotasi lagi, berarti muternya makin jauh kan? Coba, saya kasih contoh. Ini ada persegi. Saya mau sambil animasiin, mudah-mudahan kelihatan. Ini persegi. Ah, nggak seru kalau persegi. Persegi panjang aja kali ya, biar lebih kelihatan ya. Persegi tiga nih. Kira-kira kalau saya rotasi 90 derajat, terus dirotasi 90 derajat, jadi apa ini ya? Masih 180. 180 derajat. Jadi rotasi 180 derajat ya, gitu. Jadi operasi rotasinya itu bisa kalian komposisi ya kan? Bisa kalian tuker-tuker nih, ya. Jadi operasi rotasi apa lanjutan ya, ibaratnya komutatif kayak gitu. Nah, sekarang kalian disuruh buktikan bahwa himpunan G yang dilengkapi dengan operasi komposisi itu merupakan grup komutatif. Waduh, Pak, objeknya kok udah aneh. Emang objeknya kan bisa dibuat seaneh yang kita mau. Tapi kalian harus ingat ya, caranya tuh selalu sama ya. Jadi kalau kalian ngerti cara nulis, itu gampang kok sebenarnya ya. Nih, grupnya G sama operasinya operasi komposisi ya, lingkaran. Berarti gimana cara ngomongnya pertama untuk membuktikan ini adalah grup dan kebetulan juga grup komutatif? Silahkan. Sama aja, jangan takut sama objek yang aneh. G S A tertutup apa ya Pak? Tadi saya lupa lagi depannya. Nih, nih kalau mau nerangin tadi, berarti ngomongnya gimana berarti? Akan dibuktikan bahwa operasi Oh iya, itu saya kasih nama ya, operasi yang bulat itu.
Ini namanya operasi komposisi ya. Silakan coba dibaca lagi. Akan dibuktikan bahwa operasi komposisi tertutup di G. Betul. Akan dibuktikan bahwa operasi komposisi itu tertutup di G. Nah, Hmm, gimana ngomongnya berarti? yaitu Mm-mm. untuk setiap apa ya, Pak? Oh iya, nama objeknya tadi T itu ya. T terus ada nama sudutnya kan ya. Oh, T alfa Nah, betul. Kalau mau dua sudut berarti T alfa, T beta ya. Terus kalau misalkan ada tiga, nanti T gamma aja ya. Kan alfa, beta, gamma kan ya. Nah, berarti gimana ngomongnya? untuk setiap T alfa, T beta Mm-mm. Untuk setiap T alfa dan T beta, anggota G bagus. Anggota G. berlaku Mm-mm. T alfa plus T beta, Bukan plus operasinya. kali ya, Udah Komposisi. satu terus di Komposisi. atas. Operasi apa? astagfirullah. Komposisi, Pak. Komposisi ya. Jadi TA komposisi TB. Nah, baru endingnya plus bener. Sama dengan apa ini? T alfa plus beta. Betul. T alfa plus beta. T alfa plus beta gimana? Selesaikan? Elemen G. Iya, betul. Elemen G ya. Coba kalian pikir nih, kalau kalian nggak ngerti sama simbolnya, kalian bayangin. Saya kalau ngelakuin rotasi terhadap 00, terus saya lanjutin lagi dengan rotasi terhadap 00, itu hasilnya masih rotasi terhadap 00 juga nggak? Iya, Pak. Iya, Masih merupakan rotasi terhadap 00 nggak? Iya, Kak. Ya kan? Kalau saya melakukan perputaran, mau sekali kayak mau dua kali, itu berarti masih mutar di pusat yang sama kan? Di 00 kan? Jadi Iya. ibaratnya kalau dua rotasi kalian gabungin, hasilnya jadi rotasi lagi juga, ya nggak? Itu cara gampang untuk membuktikan bahwa dia itu ya, dia tertutup ya, gitu. Oke? Berikutnya, apa yang bisa kalian, apa yang harus kalian lakukan berikutnya? Buktiin asosiatif, Pak. Iya. Betul ini soal terakhir ya. Kalau kalian bisa selesai cepat, ini langsung kita sudahi kuliahnya ya. Kedua, gimana ngomongnya? Silahkan. Yang lengkap. Nah, Akan akan dibuktikan dibuktikan. bahwa operasi komposisi di G bersifat asosiatif. Bagus. Akan dibuktikan bahwa operasi komposisi di G itu kalau nggak mau bilang bersifat lagi juga nggak apa-apa ya, biar nggak panjang-panjang juga. Akan dibuktikan bahwa operasi komposisi di G itu asosiatif. Ya, oke. Sip. Gimana berarti? Untuk setiap T alfa, T beta, dan T gamma, Udah betul, lanjutkan. anggota di G berlaku Mhm. buka kurung T alfa komposisi T beta, tutup kurung komposisi T gamma, sama dengan T alfa komposisi dalam kurung T beta, komposisi T gamma, tutup kurung. Itu, Pak. Oke, betul. Tuh, kalau kalian bisa nyalin, kalau kalian bisa nyalin definisinya harusnya nggak terlalu susah kan ya? Gitu ya. Nah, cuma kalian harus hati-hati nih di sini. Tadi Tracy kayaknya langsung menyebutkan bentuk terakhirnya ya. Jadi kalau apa TA dikomposisikan dengan kurung TB komposisi T gamma kurung tutup kayak gini, Tracy langsung bilang hasil akhirnya kan, kayak gini tadi kan? Alah, tar. Nah, Tracy tadi langsung ngomong kayak gini kan ya? Tracy Iya, coba Pak. jelaskan. Kenapa, Pak? Coba jelaskan kira-kira gimana caranya dari kiri ke kanan. Ya ikutin aja prinsip kita. Yang ada di dalam kurung dikerjain kan? Kalau Iya, Pak. transposisi TB di ini sama T gamma jadi apa ya?
Jadi T alfa plus beta. Jadi T alfa dalam kurung T beta Kok plus T alfa? gamma. Kok alfa? Yang ini Ya, T beta plus gamma. Itu Pak. beta plus gamma. Oh, maaf, maaf. Kamu baca dari depan ya. Maaf, maaf. Saya nyalahin tadi ya. Maksud kamu T alfa dikomposisi dengan T beta tambah gamma gitu maksudnya ya? Iya, Pak. Iya, iya. Betul, betul. Maaf, maaf. Nah, sekarang ini jadi apa ini? Itu jadi T alfa plus beta dalam kurung, Mhm. terus di Ntar. komposisi T gamma. Dari alfa ditambah kurung Ya, beta tambah gamma gitu kan ya? iya, Pak. Nah, sekarang ingat. Alfa, beta, sama gamma itu bilangan real ya. Berarti kalau ada A ditambah kurung beta tambah gamma ini bisa jadi apa ya? Alfa tambah beta tambah gamma langsung. Iya, tapi kurungnya di mana ada nggak? Alfa plus beta Kurungnya di dalam kurung. antara alfa sama plus beta, Pak. Betul, alfa tambah betanya dikurung dulu, baru ditambah gamma kan? Itu sifat asosiatif bukan berarti? Iya, Pak. Iya, Asosiatif tapi diterapkan di sudutnya ya. Baru di sini jadi T dari alfa tambah beta, baru ditambah T gamma ya. Gitu ya. Eh, kok tambah? Astagfirullah, sorry. Komposisi T gamma. Betul jadi kayak gini? Betul, Pak. Terbukti kan ya? Nah, betul. Jadi lagi-lagi kita buktikan sifat ini diturunkan dari sifat bilangan real ya. Karena tadi sudutnya bilangan real kan ya? Gitu. Ya udah, sisanya saya aja yang nulis ya, karena waktunya sudah terbatas, tapi kalian harus tahu. Kira-kira unsur identitasnya siapa? T 360 derajat, Pak. Woi, boleh ya. Muter 360 derajat. Buat kalian yang bingung maksud identitas apa, itu kalian cari ada nggak sih perputaran yang hasilnya sama, yaitu 360 ya. Mau 0 juga boleh ya, silahkan ya. Akan dibuktikan bahwa G memiliki unsur identitas terhadap operasi komposisi, yaitu terdapat mau T360 boleh, mau T0 juga boleh ya. Tadi kan kita sudah sepakat ya, apa tadi kalau dirotasi itu kalau muternya lewat dari 360 berarti diulangin lagi kan ya, gitu. Dan kalau theta sama 360 dikurang theta itu rotasinya sama saja ya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi nanti sifatnya boleh dipakai. Berarti sehingga untuk setiap T alfa elemen dari G, ya, jadi terdapat rotasi 0 derajat di G, sehingga untuk setiap rotasi lain T alfa di G, itu berlaku T0 ditambah T alfa, T0 dikomposisikan dengan T alfa, sama dengan T alfa dikomposisikan dengan T0, itu sama dengan T alfa ya, gitu. Nah, terakhir, inversnya apa berarti? Akan dibuktikan bahwa setiap unsur di G memiliki inverse terhadap operasi komposisi ya. Siapa berarti inversnya? T alfa Nah, misalkan kalian punya rotasi nih T alfa di G. Inversnya siapa inversnya? Nol, Pak. Bukan, nol kan identitasnya. Kalian kalau muter, misalnya kalian muter 45 derajat nih. Lawannya muter 45 derajat apa biar jadi nol? minus 45. Minus 45. 45. Betul, minusnya berarti kan? Berarti terdapat rotasi T minus alfa kan? Sehingga T alfa kalau dikomposisikan dengan T minus alfa ya, itu sama dengan T min alfa dikomposisikan dengan T alfa, itu nanti sama dengan T dari alfa minus alfa kan? Atau alfa plus minus alfa. Berarti jadi T0 kan ya? Gitu. Dan terakhir,
Komutatif nggak? Tadi Komutatif, Pak. disuruh buktikan grup komutatif berarti merupakan grup komutatif ya. Gimana ngomongnya berarti? Untuk setiap T alfa dan T Mm-mm. beta anggota G berlaku T alfa kali T beta sama dengan T beta kali T alfa. Betul ya, berlaku bukan kali ya. T alfa komposisi T beta sama Oh iya. dengan T beta komposisi T alfa. Buat pertanyaan terakhir, gimana caranya dari T alfa jadi T alfa dot TB sama dengan T beta komposisi T alfa? Nah, harus tahu juga nih dari mana komutatifnya. Karena T Tadi T alfa alfa di komposisi ya, silakan. karena T alfa komposisi T beta itu kan sama dengan T alfa plus beta. Jadi sama Bagus. ya baru dia asosiatif. Jadi T beta plus alfa sama dengan T beta komposisi T alfa. Ah, mantap tuh. Lagi-lagi sifat komutatifnya berasal dari kekomutatifan bilangan real ya. Gitu. Tuh kan? Nggak susah kan ternyata membuktikan kan kalau kita udah biasa dengan caranya ya. Ya udah, berarti terbukti bahwa G yang dilengkapi dengan operasi komposisi adalah merupakan grup komutatif ya. Oke deh, berarti kuliah hari ini kita cukupkan sampai sini. Sampai sini ada yang mau ditanya atau mau disampaikan? Nggak ada ya? Hari ini memang kita nggak belajar banyak, tapi saya sengaja sudah siapkan banyak soal ini cukup lama biar kalian benar-benar bisa berlatih ya. Seperti itu. Sampai kalian belajar menulis. Karena kalau saya paksa lanjut, kasihan kan kalau kalian nggak ngerti juga kan ya. Ya udah. Kalau begitu berarti perkuliahan. Oh, Najwa mau nanya. Bapak buat pembuktian ini boleh minta nggak, Pak? Yang tadi Oh, file jawabannya. ini, file coretan ini. Ya. Iya, Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Karena ini udah Oke, banyak terima tulisannya kasih, ya. Pak. Oke, oke. Saya akan kasihkan ya. Boleh, boleh. Silahkan ya. Oke, nanti akan saya share. Meskipun saya akan filter lagi. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Kalau nggak ada, boleh nggak semuanya on cam? Sekalian saya ini juga ya, apa namanya? Supaya kita bisa dokumentasi. Ntar ya, kayaknya saya mau download dulu ini juga, apa namanya? Saya mau download dulu apa namanya? Backgroundnya. Aneh sendiri ya, beda sendiri soalnya ya. Itu backgroundnya yang punya A. Yang punya B ternyata ada warnanya sendiri ya, bagus ya. Saya suka. Ntar. PBG Aljabs yang di-share di WA ya. Oke, sambil nunggu saya, silakan segera nyalakan ya. Sementara saya sambil mendownload ini dulu juga. Silakan, sambil nunggu. Nyalakan kamera. Oh, ada yang nggak bisa pakai virtual background. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diusahakan ya, ini juga saya mau mengusahakan nih. Tar, sorry. Nih, udah benar ya? Oke, sip. Kalau begitu, nah biar adil mungkin jangan cuma galeri yang ada saya ya, tapi semua galeri ya saya foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, ntar ya. Sip. Saya langsung share di grup ya. Tuh, hasilnya. Satu lagi, satu galeri lagi, ntar. Itu kok ada yang share screen. Oh, oke. Satu lagi ya, saya share screen. Saya apa? Screen capture. Satu, dua, tiga. Oke, ya, cukup. Baik. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti file akan saya share di grup juga ya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pengajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.